sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulullah. Alhamdulillah segala puji baginya ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimit tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allam. Wassalatu wassalamu ala nabi wa alihi wa sahbihi jayu'damu. Ya Rabbana kaffir anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. ندعوك اللهم علما نافعا من يومنا إلى الحساب يقوم آمين 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 ويا فتاح آمين 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 ويا عليم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bibarakatihi fid dharain amin. Idza arada ayyudhhira fadlahu 'alaika khalaqa wa nasaba ilaika. Ketika Allah menghendaki memunculkan karunia-Nya kepadamu, maka Allah menciptakan namun menisbatkannya kepadamu. Makalah ini kaitannya adalah dengan amal, dengan ibadah-ibadah yang secara hakiki itu adalah perbuatan Allah. Al-Quran menyebutkan Wallahu khalaqakum wa ma taf'alun wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian dan menciptakan apa saja yang kalian perbuat. Perbuatan-perbuatan makhluk itu hakikatnya perbuatan Allah. Perbuatan-perbuatan makhluk, kejadian-kejadian yang ada di alam semesta ini hakikatnya adalah af'alnya Allah, perbuatan-perbuatan Allah. Ada hujan, ada musibah, ada kenikmatan-kenikmatan, ada rizki yang disebar. Ini semua adalah af'al Allah atau perbuatan-perbuatan Allah. Begitu juga perbuatan-perbuatan buruk, itu juga hakikatnya perbuatan-perbuatan atau af'alnya Allah. Hanya saja nanti kita harus memilah. Kalau perbuatan buruk yang muncul dari seorang hamba, muncul dari kita, maka itu harus buru-buru kita nisbatkan kepada kita. Karena memang di situ ada pilihan kita. Tapi kalau perbuatan-perbuatan baik, maka seyogianya kita langsung itu hubungkan bahwa itu adalah perbuatan Allah. Ngajinya kita di sini, sholat kita, zikir kita, semua ibadah-ibadah baik itu hakikatnya adalah Allah yang menciptakan. Allah yang menciptakan. Nah, namun Allah itu punya sifat Dzul Fadlil Adzim. Allah itu punya banyak karunia. Orang yang udah benar-benar tidak butuh kepada anak buahnya, itu pasti nggak akan hitung-hitungan sama anak buahnya. Bisa dikatakan mau dia kurangin, mau dia bagi rizkinya berapa kepada anak buahnya, itu nggak akan berkurang kekayaannya. Begitu juga Allah. Allah itu Dzul Fadlil Adzim. Allah punya banyak keutamaan. Kalau dia bagikan keutamaan-keutamaan atau karunia-karunia itu kepada hambanya, nggak akan berkurang. Kekuasaan Allah itu tidak akan berkurang. Demikian juga ketika Allah ingin memunculkan fadl atau karunia-Nya, bahwa karunia-Nya demikian banyak, maka Allah ciptakan buat kita ngaji kita, Allah ciptakan buat kita sholat kita, Allah ciptakan zikir kita. Itu Allah yang menciptakan, Allah yang berbuat itu. Kita dituntun hati kita buat datang ke pengajian, dituntun hati kita buat ambil air wudhu,
kemudian sholat, itu semua perbuatannya Allah. Namun karena Allah Maha Kaya, tetap Allah nisbatkan, udah itu punya engkau, itu yang berbuat adalah engkau, disitulah ada pahala. Ini saking Allahnya, saking Allah itu Maha Kaya, saking Allah itu punya banyak keutamaan-keutamaan dan karunia-karunia, jadi nggak butuh. Walaupun kita dituntun, kita dibimbing buat melaksanakan ibadah-ibadah, itu perbuatan Allah semuanya, bukan kita yang bisa itu. Tapi tetap oleh Allah, ya udah itu sholatmu, itu ibadahmu, itu ngajimu akan aku balas nanti. Sejatinya bukan perbuatan kita, sejatinya Allah yang nuntun kita, tapi tetap Allah karena saking baiknya Allah tetap menyebutkan itu sholatmu, itu ibadahmu, dan aku akan balas. Nah, ini betapa Allah sangat lomo, kalau bahasa Jawanya itu, betapa Allah itu sangat dermawan, dan memang pemberiannya itu benar-benar banyak kepada makhluknya, kepada hamba-hambanya. Fadlullahi ta'ala azimun, keutamaan atau karunia Allah itu sangat besar. Fa idza arada ayyudhirahu 'alaika, ketika Allah ingin menampakkan karunia-Nya kepadamu, khalaqalaka ta'ata wa halaka biha wa nasabaha ilaika. Allah menciptakan ketaatan untukmu dan juga memaniskan ketaatan, memaniskanmu dengan ketaatan dan juga menisbatkannya kepadamu. Wa qala, dan berkata Allah laka kepadamu, ya abdi anta muti'un, wahai hambaku engkau sudah taat, engkau taat, wa muttaqin, engkau bertakwa, wa mujtahidun, dan engkau bersungguh-sungguh, wa amilun, dan engkau berbuat, wa sa'uthibuka, dan aku akan ganjar engkau, aku akan balas engkau, ala dzalika, atas itu semua. Fa idza syahidal abdu hadzal fadl azima, maka ketika seorang hamba menyaksikan karunia yang besar ini, wastaula alaihil khajalu wal haya'u, dan menguasai atasnya apal khajalu wal haya'u, rasa malu dan rasa malu, sama khajal itu sama haya, min sayyidihi, dari tuannya, al karimi, yang maha dermawan, wantala qalisanuhu fi hadhil halati biddu'a, dan terlepaslah lisannya dengan dalam keadaan ini dengan doa, wasu'ali, dan permohonan, waqala, dan berkata si hamba, ya Rabbi kama tafaddalta alayya bi khalqi ta'ati, ya Allah sebagaimana engkau utamakan aku dengan menciptakan ibadah-ibadah li untukku, wa halaitani, dan sebagaimana engkau hiasi aku biha dengan ibadah, wa wasaftani, dan sebagaimana engkau mensifati aku bisifatin hamidatin ana khaliyun anha, dengan sifat-sifat terpuji yang sebenarnya aku tidak layak atau aku sepi dari sifat tersebut, fil haqiqati, dalam kenyataannya, dalam hakikatnya, wa wa'adtani, dan engkau menjanjikan kepadaku, ma'adzalika, dengan itu taat semua, jazilat thawabi, akan banyaknya balasan, wan najati, dan keselamatan, minal iqabi, dari siksa, fataqabbal, maka semoga engkau terima, minni, dariku, amali, amalku, wanjizli, dan semoga engkau tunaikan, semoga engkau tepati, li, untukku, ma wa'adtani, apa-apa yang kau janjikan kepadaku. Kalau hamba mengucapkan seperti itu, kana fi dzalika musiban, maka ada hamba tadi dalam ucapan tersebut musiban, benar, wa illa fala, wa illa, dan jika tidak, fala, maka tidak benar. Ketika Allah mentakdirkan kita untuk bisa sholat, untuk bisa zikir, untuk bisa melakukan ketaatan-ketaatan, maka Allah tetap menisbatkan ketaatan, zikir, ngaji kita itu kepada kita. Maksudnya menisbatkan itu menjadikan seolah-olah itu milik kita. Kita dituntun bisa sholat jamaah, maka Allah bilang, hambaku, engkau sudah sholat, engkau termasuk orang yang sungguh-sungguh, dan itu sholat, itu jamaahmu, itu sholat jamaahmu, dan akan aku berikan ganjaran atas itu semua. Lalu bagaimana kita seharusnya sebagai seorang hamba ketika sudah seperti ini? Maka kita harus merasa malu karena sebenarnya kita nggak modal apa-apa. Dari awal yang nuntun hati kita bisa ngaji juga Allah. Dari awal yang nuntun kita bisa pergi ke kamar atau ke tempat wudhu itu Allah. Yang menggerakkan rentak hatinya itu dari Allah. Harusnya kita malu. Orang Allah yang bikin, tapi dinisbatkan kepada kita.
Harusnya kita malu. Maka bagaimana seorang hamba? Maka harusnya langsung dalam hatinya langsung mengucapkan, ya Allah, sebagaimana Engkau baik kepadaku dengan menciptakan ketaatan-ketaatan ini, mentakdirkan aku jadi orang yang ibadah, sebagaimana Engkau memberikan sifat kepadaku, sifat-sifat yang baik yang sebenarnya aku sendiri nggak punya, ya Allah. Sebagaimana Engkau janjikan kepadaku balasan untuk semua ini dan juga keselamatan dari siksa karena semua ini, maka ya Allah, terimalah amalku ini, terimalah ibadahku ini, dan berikanlah janji yang Engkau pernah janjikan kepadaku. Yang cakap yang seperti ini. Allah sudah mentakdirkan kita misalnya bisa sedekah Jumat tiap Jumat, atau kita sedekah bahkan tiap hari. Udah Allah takdirkan, udah Allah buat kita bisa sedekah. Itu perbuatan Allah yang bikin bisa kita sedekah, kita dawam atau terus menerus itu mengeluarkan harta buat orang-orang yang tidak mampu, bisa bikin kita terus menerus tidak bosan-bosan kita masukin ke kotak amal. Ini Allah sebenarnya yang berbuat, tapi Allah tetap bilang bagus, itu amal, itu sedekahmu, itu sedekah Jumatmu, itu tromol ya tromolmu, duit ya duit kamu, dan aku akan berikan ganjaran. Nah, kita harus buru-buru malu, ya Allah, enggak begitu ya Allah, ini kan saya bisa nuntun, saya bisa amal, bisa masukin ke kotak, yang nuntun kan Engkau, yang menggerakkan hati saya kan Engkau ya Allah. Harus buru-buru malu. Walaupun begitu, kita tetap mohon, ya Allah, iya dah saya terima, meskipun itu perbuatanmu dan Engkau nisbatkan kepada aku, dan saya terima ya Allah, saya terima, dan saya mohon dengan amal ini, dengan sedekah ini, Engkau selamatkan saya dari siksa, dan Engkau berikan ganjaran yang banyak sebagaimana Engkau pernah janjikan untuk hamba-hambamu. Semua hadirin, semua ibadah juga begitu. Kita bisa ngaji, ditakdir bisa ngaji, kita bisa istiqomah zikir, itu artinya ditakdir oleh Allah untuk bisa zikir. Dan perbuatan siapa? Perbuatan Allah. Meskipun perbuatan Allah, tetap Allah nisbatkan, tetap Allah jadikan seolah itu milik kita. Bagus, engkau udah zikir, udah mengingatku. Bagus, engkau udah istiqomah ngaji. Bagus, engkau udah istiqomah puasa. Bagus, itu emang perbuatan mudah dan akan aku balas, kata Allah. Tapi kita buru-buru malu. Iya Allah, meskipun begitu tetap saya ini nggak bisa kalau nggak Engkau bimbing. Tetap saya ini tidak akan bisa kalau tidak Engkau tuntun, mulai dari hati saya sampai seluruh raga saya melakukan ini. Ya, semuanya modalnya dari Engkau semua ya Allah. Buru-buru malu. Nah, setelah itu baru minta sama Allah, ya Allah, ya sudah, kalau Engkau memang menisbatkan ini untuk aku, menisbatkan ngaji ini, zikir ini memang sebagai amal perbuatanku, maka saya terima ya Allah, dan saya mohon balasannya. Dan sebenarnya nggak modal apa-apa kita, saudara. Kita nggak modal apa-apa, semua itu Allah. Semua Allah yang nuntun kita bisa berbuat kebaikan. Oleh karenanya, ketika ada ibadah-ibadah, ketaatan-ketaatan yang sudah kita laksanakan, maka buru-buru syuhudul minnah, buru-buru kita menyaksikan itu perbuatan Allah, pemberian Allah, bukan perbuatan kita. Pentingnya takdir itu di situ, saudara. Takdir itu ada takdir yang sifatnya tidak bisa diubah, seperti takdir atau ketetapan-ketetapan Allah yang sudah ada di alam semesta ini dan nggak bisa diubah dan terjadi di depan mata kita. Matahari terbit dari sebelah apa, Is? Sebelah? Bikin apa, Is? Oh, bikin matahari department store. Iya, udah nggak terbit lagi, udah pada ini bubar. Tenggelam di barat. Kemudian ada hujan. Udah, itu mah udah semuanya itu adalah ketetapan-ketetapan Allah yang sifatnya udah nggak bisa diubah.
Justru yang terpenting adalah bagaimana kita menyikapi ketetapan Allah yang sudah terjadi itu. Waktu lama nggak turun hujan, kemudian turun hujan, maka itu artinya nikmat. Buru-buru kita cetak takdir kita, segera kita cetak takdir kita. Ini pilihannya di sini. Takdir kita bisa kita cetak bahwa kita adalah orang yang bersyukur atas turunnya hujan. Waktu bangun pagi-pagi, terbit fajar itu terbit fajar udah ketentuan Allah di alam semesta ini. Terbit fajar subuh. Nah, kita ciptain takdir kita di situ. Kita mau jadi orang yang sholat atau kita kukuban lagi, selimutan lagi, nggak sholat. Takdir kita di situ pilihan. Waktu ada musibah menimpa kita atau menimpa keluarga kita, itu juga ketetapan Allah, udah nggak bisa diubah itu mah, udah terjadilah. Terus bagaimana? Yang penting setelah ini kita ngapain? Ya kalau musibah bukan syukur, tapi apa? Kalau musibah sabar. Kalau memang Allah sedang menetapkan kita kena musibah, sabar. Kalau memang kesulitan itu sedang Allah tetapkan buat kita, sabar. Kalau nikmat syukur, kalau musibah sabar. Begitu juga kalau kita sedang ditakdirkan kepleset di maksiat. Maksiatnya mah udah nggak bisa diubah, udah namanya udah kepleset. Yang terjadi mah terjadi aja udah. Yang namanya maksiat kita ditakdirkan terjadi aja udah terlanjur terjadi, nggak bisa diubah udah. Yang penting bukan itunya. Yang penting setelah itu kita mencetak takdir kita. Mencetak takdir sesaat setelah maksiat, apa harusnya? Harusnya taubat, buru-buru istighfar. Astagfirullahaladzim, kenapa begini ya? Astagfirullahaladzim, saya nggak ulangin lagi ya Allah. Minta ampun buru-buru sama Allah. Karena maksiat itu tetap perbuatan Allah. Maksiat itu kalau sudah terjadi memang itu semua af'al, perbuatan Allah. Kita yang milih, memang kita yang milih. Kita yang milih bisa sampai di situ. Maka meskipun perbuatan Allah, tetap itu kita yang tanggung jawab. Maka buru-buru kita istighfar, astagfirullah. Begitu juga dalam makalah ini. Kalau Allah sedang mentakdirkan kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan ibadah buat kita, bisa zikir, bisa ngaji, bisa sedekah, segala macam ibadah, itu Allah takdirkan kita mampu melakukannya, sehingga mudah untuk kita menjalaninya. Bahkan kita ngerasa enak banget kalau zikir, enak banget kalau sholat, enak banget kalau ngaji. Itu sebenarnya perbuatan Allah, saudara, bukan perbuatan kita. Nah, kalau sudah ditakdirkan seperti itu sampai kita merasa nyaman dan enak dengan ibadah-ibadah kita, maka buru-buru kita syuhudul minnah, buru-buru kita malu, ya Allah, ini bukan saya. Walaupun Engkau akan membalas ibadah-ibadah saya, walaupun Engkau menisbatkan ini seolah milik saya, tapi sebenarnya bukan saya ini, ya Allah. Saya malu, buru-buru malu dan buru-buru melihat bahwa itu bukan kebisaan saya, ya Allah, bukan kemampuan saya. Kalau tidak saja Engkau tuntun, tidak bisa saya. Segera kita syuhudul minnah, segera kita melihat bahwa Allah yang nuntun kita bisa itu. Ini yang kadang disebut dengan at-tabarri minal hauli wal quwwah, membebaskan diri dari perasaan bisa dan perasaan mampu. Seringnya ahli ibadah tergelincir di sini, saudara. Mungkin kalau ahli maksiat atau yang memang tiap harinya dosa mulu, mungkin bisa segera merendah, hina di hadapan Allah, buru-buru taubat. Tahuan salah, taubat sama Allah. Orang yang terima nikmat mungkin bisa buru-buru bersyukur. Orang yang dapat musibah mungkin bisa buru-buru sabar. Tapi orang ahli ibadah, hati-hati. Orang ahli ibadah kadang-kadang merasa, iya, alhamdulillah sih kelihatannya, alhamdulillah gua doang yang bisa begini, alhamdulillah saya doang yang bisa istiqomah ngaji kayak begini. Itu kalau udah muncul kayak gitu, harus buru-buru at-tabarri minal hauli wal quwwah, harus buru-buru berlepas diri bahwa saya tidak mampu, saya tidak kekuatan. Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan ada 3 prinsip, ada 3 dasar seorang hamba itu bisa memperoleh kebahagiaan.
Yang pertama, imtithalu awamirillah, melaksanakan perintah-perintah Allah. Yang kedua, ijtinabu nawahihi, menjauhkan larangan-larangannya. Ini sering kita dengar kalau ini ya, waktu Jumat, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhkan larangan-larangannya. Satu lagi, at-tabarri minal hauli wal quwwah. Kalau udah bisa melaksanakan perintah Allah, kalau udah bisa menjauhi larangan Allah, jangan merasa bisa. At-tabarri minal hauli wal quwwah. Jangan merasa saya yang paling bersih dari maksiat, jangan merasa saya yang paling bisa melaksanakan ibadah, jangan. Itu at-tabarri minal hauli wal quwwah sangat penting. Selain dua bagian agama ini, melaksanakan perintah dan menjauhkan larangan, maka kita harus at-tabarri minal hauli wal quwwah. Harus membebaskan diri dari merasa bisa dan merasa mampu. Kalau orang Jawa bilang itu ojo rumongso bisa, nging bisa rumongso gitu. Ya Bang Warka ya. Jangan merasa, jangan ngerasa bisa, jangan ngerasa pandai, jangan ngerasa mahir, jangan ngerasa jago, jangan ngerasa pandai, tapi pandai-pandailah merasa. Jangan merasa pandai ngaji, pandai zikir, pandai, tapi pandai-pandailah merasa. Maksudnya merasa bahwa saya ini hamba, merasa bahwa saya ini nggak punya apa-apa dan nggak bisa kalau nggak Allah tuntut. Kalau kita nggak buru-buru seperti itu, nggak buru-buru berlepas diri dari merasa bisa dan merasa mampu, maka keliru lagi, terjerumus lagi, tepuk tangan itu setan, tepuk tangan. Karena kan setan gitu. Terakhir itu yang dibisikkan kepada setan, terakhir. Terusin sholat, terusin zikir, terusin jamaah, cakep udah, jangan tinggalin. Sampai orang-orang mengira bahwa engkau adalah orang yang punya keramat dan engkau paling mulia di antara orang sekampung. Itu setan tuh kerjaannya. Pertama-tama sih iya, udah ngapain ngaji, jangan ngaji. Ngapain sholat, sholat begitu-gitu aja ente. Pertama begitu, dilawan terus. Namanya sama anak Imadiyah ya dilawan terus. Enggak, tetap ngaji, tetap gua sholat, dilawan. Nah besokannya setan datang lagi, tapi bisikannya bukan buat ninggalin, bukan buat ninggalin ibadah-ibadah, tapi untuk nganjurin. Cakep, udah terusin aja, terusin ente ngaji terus, terusin sholat terus, sampai ente benar-benar muncul karomahnya, keramat, dianggap sama orang-orang keramat, dianggap sama orang-orang paling bisa, dan ente jadi orang paling mulia sekampung. Terusin. Nah kalau udah muncul, iya ya gua, kalau udah muncul kayak gitu, tepuk tangan tuh setan tuh berhasil. Bagaimana orang-orang yang selamat? Orang-orang yang selamat, orang-orang yang tadi at-tabarri minal hauli wal quwwah, orang-orang yang berlepas diri dari perasaan bisa dan perasaan mampu. Fahaqqul abdi alla yansiba ila nafsihi syai'an, maka keharusan seorang hamba, dia tidak menisbatkan kepada dirinya sedikit pun min mahamidis sifati, dari sifat-sifat terpuji, wa mahasinil a'mali, dan dari amal-amal yang baik, haqiqatan, dalam hakikatnya, wala adaban, dan juga adabnya, idla ahliyata fihi, karena tidak ada kemampuan, tidak ada keahlian, fihi, di dalamnya, di dalam syai', lidzalika, untuk itu semua. Wa amma madamus sifati, adapun sifat-sifat yang tercela, wal a'mali wa masawihima, dan juga amal-amal yang tercela dan amal-amal yang buruk, sifat dan amal-amal yang buruk, fa muqtadul adabi, maka sesuai dengan adab yang seharusnya, ayyudi fadzalika ila nafsihi, hendaklah dia menyandarkan itu semua kepada dirinya, wa ya'tarifa, dan hendaklah dia mengaku, bi anna dzalika min dzulmihi wa jahlihi, bahwa itu semua dari aniayanya si hamba dan dari bodohnya si hamba. Sifat-sifat yang baik tidak seharusnya kita nisbatkan kepada kita. Sifat-sifat yang terpuji, bisa sholat, bisa sedekah, bisa ngaji, bisa zikir, semua itu kan baik-baik semua tuh, baik-baik semua. Itu jangan kita nisbatkan
jangan kita sandarkan bahwa itu sholat kita, itu ngaji kita, jangan. Tidak boleh kita, karena secara hakikat memang itu bukan kita. Secara hakikat itu Allah yang nuntut. Amal perbuatan sedikit pun tidak ada yang boleh kita nisbatkan untuk kita. Nah, adapun Allah menisbatkan, iya itu amalmu hambaku, itu adalah sholatmu, aku bayar. Itu karena Allah memang punya sifat Dzul Fadlil Azim, karena Allah saking baiknya sama kita. Tapi kita sendiri nggak boleh. Allahnya memang menisbatkan buat kita, saking baiknya Allah menisbatkan, udah itu amal kamu udah sungguh-sungguh, udah itu aku balas dan aku ganjar, aku beri pahala. Cuma kalau dari kita nggak boleh kita ngaku ini amalku ya Allah, ini sholatku, ini ibadahku, nggak boleh. Sifat-sifat yang baik, ibadah, ketaatan, semua yang kita lakukan itu kita tidak boleh ngaku-ngaku bahwa itu milik kita. Harus dihilangkan. Nah, adapun sifat-sifat buruk, perbuatan-perbuatan buruk, ya kita kadang-kadang sholatnya gak khusyuk, kadang-kadang di luar sholat, apalagi di dalam sholat aja ngelirik, apalagi di luar sholat, apa aja dilirikin, semuanya diliatin. Allah itu tahu khainatul a'yun. Allah itu mata ngelirik aja Allah tahu. Kelihatannya mah kita mukanya ke bawah, nunduk gitu ya. Tapi kita ngelirik cewek tahu Allah. Atau kita fokus aja, kita nunduk fokus. Tapi dalam hati kita, kayaknya gua nunduk begini kelihatan sama orang paling tawadu nih, cakep nih gua nih. Begitu aja tuh Allah tahu tuh. Jadi dalam ketundukan kita ada kesombongan, itu Allah tahu. Nah, kalau kita ketahuan begini, kita ketahuan sangat lemah, masih banyak cacat dan masih banyak aib dalam seluruh diri kita, baik yang zahir maupun yang batin. Zahirnya sholatnya masih nengok-nengok, batinnya masih ngerasa paling benar. Kalau kita udah tahu bahwa kita ini sangat celak, sangat cacat seluruh ibadah kita, maka segeralah kita mengakui itu, bahwa iya Allah, saya emang gak punya sifat baik apa-apa. Ini karena kebodohan saya, karena kezaliman saya, karena saya tidak meletakkan saya sebagai seorang hamba, maka maafkan saya ya Allah. Ngakuin semua keburukan, jelekan, sifat-sifat yang kurang, itu harus kita nisbatkan kepada kita. Kalau yang baik-baik jangan, nggak boleh kita nisbatkan kepada kita. Yang baik-baik langsung kembalikan kepada Allah. Ini sholatmu ya Allah, ini zikirmu, ini sedekahmu karena engkau yang menuntun aku bisa ini. Yang buruk-buruk, ya Allah, saya pelarak-pelirik, saya tidak khusyuk, saya masih takabur, saya masih pamer ya Allah, maafkan saya ya Allah, maafkan saya, memang saya banyak kekurangan. Langsung yang jelek-jelek itu langsung disebutkan kepada kita. Ini seni namanya. Tasawuf itu seni mengelola hati. Bagaimana kita mengelola hati. Dan manajemen hati ini, pengelolaan hati ini nggak ada waktunya. Kalau sholat zuhur ada waktunya, ya sholat zuhur itu adalah mulai dari matahari tergelincir ke barat sampai masuk waktu asar. Sholat asar ada waktunya, mulai dari matahari, mulai dari habisnya waktu zuhur atau matahari, bayangan benda itu sudah sepanjang dengan bayangan benda sepanjang dengan bendanya, udah masuk waktu asar sampai terbenamnya matahari, ada waktunya tuh. Kalau ibadah-ibadah khusus. Tapi kalau ibadah hati seperti manajemen hati ini nggak ada waktunya, tiap saat. Orang lagi diem aja kadang-kadang kita riak, lagi diem, kadang-kadang kita riak. Ngapa bang diem? Ada yang ngomong dalam hati kita, ngapa bang tumben amat jadi pendiam sekarang? Iya nih, biar orang lihat kalau gua khusyuk. Nah, dalam hati aja ada tuh, dalam kamar sendiri aja itu ada yang namanya riya, atau ada yang namanya penyakit-penyakit hati. Maka saya tadi katakan pengelolaan hati ini adalah
satu medan peperangan yang tidak pernah selesai. Terus seorang murid sekalipun atau seorang tasawuf sekalipun, ini akan terus ada peperangan ini dalam batinnya ini terus. Nanti saudara, yang terakhir dikeluarkan itu adalah ananiyah atau keakuan. Mungkin dia sudah nggak pamer, nggak riak, nggak ada yang namanya makhluk di hati dia, nggak ada yang namanya ibadah buat dilihat makhluk, nggak ada. Mungkin dia udah bersih dari sorga, ibadah nggak pengen sorga, juga nggak takut sama neraka, karena memang hanya Allah. Mungkin udah sampai tahap itu, udah keluar semua tuh, sorga keluar, makhluk apalagi udah keluar, semua balasan-balasan atau ganjaran-ganjaran pahala-pahala dari Allah udah keluar, nggak pengen itu semua. Terakhir yang dikeluarkan ananiyah atau keakuan. Begitu itu udah semua dihilangkan, yang terakhir dikeluarkan itu keakuan. Kalau masih aku ya Allah, ini kan aku yang bisa begini ya Allah, sampai kosong hatiku cuma ada Engkau. Aku, kalau masih ada aku, berarti setan masih ada di situ. Itu ananiyah yang paling bahaya. Maka la haula wala quwata illa billah kanzun min kunuzil arsy. La haula wala quwata illa billah itu adalah gudang atau perbendaharaan kekayaan dari perbendaharaan arsy. Orang kalau udah la haula wala quwata illa billah, udah bebas dari keakuan, itu benar-benar apa aja itu akan Allah kabulkan, asal hilang tadi yang namanya ananiyah. Qala Sahal bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, idza amilal abdu hasanatan wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Dikurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.